Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast penting nggak penting di saluran Maduret bersama Pak deh. Bersama Ustadz Muhammad Ihsan. Tahu Ustaz. Oh, tahu saya Ustadz. Benih Ustaz ya. Bersama Muhammad Ihsan, pakar telematika. Ki mondok San, masih mondok? Mondok. Ya, masih. Kurang berapa tahun? Insya Allah tinggal 1 tahun lagi. Tinggal 1 tahun. Obrolan ini sengaja saat senja, biar aura-aura anak senjanya kelihatan. Karena beliau ini juga termasuk anak senja, Alumni anak senja. Dulu apa paling disenangi? yang paling disenangi bahkan sampai sekarang itu ya dengerin musik. Dengerin musik. Untuk aliran musiknya sendiri tergantung suasana, tergantung keadaan. Oh, gimana itu katanya musik haram? Nah, Katanya musik haram. musik haram ya bagi yang mengharapkan ya haram. Asalkan tidak sampai larut saja. Asal tidak sampai Melupakan hal-hal yang positif. Ya hanya sekadar mendengarkan, tidak pernah bermain musik. Cuma sekedar mendengarkan musik. berarti tingkat keharamannya itu kalau sampai melenakan. Saya kurang paham sih. Cuman dengar-dengar seperti itu. Karena saya bukan ahli fikih. Oh. Ahli. Ya melihat para masyayikh bukan para masyayikh, guru-guru saya ada yang mendengarkan musik, ya saya juga dengarkan. Ada yang mungkin tidak senang ya, tidak senang mendengarkan. Tapi memang sejak dulu ya senang lagu-laguan, musik-musik koplo. Kalau koplo udah seneng. Kecuali koplo, kalau koplo enggak pernah seneng ya. Kecuali di bis-bis terpaksa mendengarkan. Remik Iya, kalau lagi apa ya, suasana lagi kurang enak ya dengerin remik biar lebih. Ternyata hukum musik itu memang beragam ya. Memang maksudnya ada banyak tanggapan ulama tentang hukum musik. Yang penting saya enggak pernah main gitar gitu aja. Oh. Sempet tertarik sih, cuman ya karena muktamad mengatakan haram ya udah enggak usah main, yang penting dengerin aja. Ini aslinya yang sedang saya ajak ngobrol ini adalah orang yang secara umur sudah cukup untuk berkeluarga, tapi belum ya. Belum. Kenapa? Banyak faktor sih ya, salah satunya karena masih fokus di dunia pendidikan. Bukan pertanyaan lebaran ini. Tapi alhamdulillah sudah bisa jawab kalau ada pertanyaan seperti itu. Sudah nikah? Belum. Terus sudah apa? Tapi insya Allah tahun depan bisa nikah. Rencananya tahun depan, ya doakan saja. Kalau itu menikahnya melalui tradisi ya, maksudnya ada tunangan. Oh ya, jelas. Nggak langsung moro ketemu langsung jadi nikah gitu. Sekalipun seperti itu kan tetap ada proses hitbah kan. Ya. Dalam Islam pun kan juga diajarkan ada hitbah, ada nador sebelumnya juga ya. Untuk memastikan seperti. Kalau nador itu gimana nador itu? Ya nador ya kita, setahu saya hanya boleh melihat raut wajah dan telapak tangan. Raut wajah dan telapak tangan. Itu pun untuk apa melihat telapak tangan? Ya entah. Tapi Nah, ada yang mengatakan bahwa dengan wajah itu sudah bisa tergambar seperti apa sosok wanita yang akan kita nikahi. Secara akhlak. Dan saya rasa memang seperti itu, karena saya lihat dengan melihat raut wajah saja, sekalipun saya bukan peramal, itu 70% sudah bisa menggambarkan
seperti apa sosok seseorang gitu, sifat seseorang. Kalau tangan, garis tangan, bukan, enggak. Enggak cuma tangan saja. Ada yang mengatakan itu menggambarkan bentuk tubuh gitu. Oh, Nah kan selayaknya seorang wanita dalam Islam itu kan harus berpakaian yang bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi ya sekiranya lekuk tubuhnya tidak terlihat kan seperti itu. Makanya ada yang mengatakan ya, suatu saat akan ada suatu zaman di mana wanita itu sebenarnya menutup aurat tapi telanjang. Maksudnya telanjang itu lekuk tubuhnya terlihat. Sekarang kalau sudah menurut saya tiba, seperti ya? itu. Sudah tiba di Sudah masa tiba. itu. Oh, berarti kalau untuk perempuan ke laki-lakinya, Ya sama. nadornya cuma wajah Ya. sama tangan. Oh, berarti memang nador itu bukan cuma laki-laki ke perempuan. Perempuan pun juga punya hak untuk Punya hak untuk melihat. Itu aslinya harus dicatat ya. Karena kan yang lumrah itu kan nador itu biasanya ya cowok ke cewek tok. Setahu saya wanita juga punya hak gitu. Nah, iya kan berarti wanita juga punya hak untuk melihat kan, nanti dia bisa juga menolak kan berarti kan? Kalaupun tidak menolak bisa menjadi pertimbangan untuk keluarganya, disampaikan kepada keluarga walinya. dirinya sendiri. Itu di tempat sepi. Ya enggak lah. Kalau tempat sepi khilwat namanya, itu dilarang ya. Tentunya Berarti ada tetap walinya. harus sama wali. Ada walinya. Itu pun melihatnya ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang satu kali itu sudah dirasa cukup ya sudah. Kalau memang perlu 2 kali ya 2 kali. Cuman ya kebutuhan itu tidak bisa dibuat-buat. Berarti kan juga tidak boleh sembarangan, misalnya pakai acara masang cincin. Ya, bisa nyentuh kan nanti. Iya kan bisa nyentuh. Bisa kan? nyentuh. Itu kan kalau memang secara fikihnya memang seperti itu kan ya. Kemarin ada salah satu teman saya, ya karena memang dikhawatirkan adatnya memang harus memakai cincin, jadi dia bawa. Entah pertimbangannya apa. Cuman ketika nyampe ke keluarga si perempuan, kebetulan perempuannya itu dari keluarga Islami, akhirnya mereka mengatakan ke pihak yang laki-laki, di sini tidak ada adat seperti itu, pasang cincin, cukup nador kemudian hitbah biasa. Oh, Ya, cincinnya dikasih biasa. Ya dikasih biasa. Nggak harus dipasang. Bahkan dikasih ke walinya. Biar walinya nanti yang menyampaikan. Oh, berarti sampean sudah mengalami masa itu? Ya bisa Di dibilang tahap itu. Iya di tahap itu. Kalau di berarti kan sudah tunangan ya. Di masa tunangan berarti menunjukkan di Madura itu ada hal-hal yang mungkin secara syariat melanggar ya. Secara syariat. Secara fikih. Saya kurang terlalu memerhatikan ya karena sudah lama tidak ada di Madura. Tapi setahu saya memang seperti itu ya. Di beberapa tempat seperti itu, lebih-lebih ketika Lebaran. Ya, hari-hari Biasanya besar. pihak laki-laki itu main ke pihak perempuan, kemudian diajak jalan-jalan, bukan jalan-jalan bareng keluarga, bukan. Tapi memang murni berdua, ya diajak ke rumahnya si cowok atau diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang anggaplah tempat-tempat refreshing dan semacamnya, tempat wisata. Dan ya seperti itu, kalau dilihat dari satu sisi ada positifnya ya, maksudnya bisa mempererat hubungan mereka, cuman kan lebih kenal. Cuman di sisi lain kan negatifnya juga banyak. Salah satunya ya melanggar syariat, kemudian juga akan membosankan. Oh ya, membosankan juga, takut nanti berlebihan karena apalagi berdua ya. Biasanya kalau berdua itu nomor 3-nya setan. Tahu saya gitu. Cuman saya sendiri tidak pernah lihat setan itu. Berarti menyiasati itu kalau sampean sudah di masa menjelang pernikahan, di masa pertunangan. Saat kalau sampean sendiri ya, kalau saya menjalani apa menyiasati? Menjalani, cuman tidak sampai ke situ ya. Maksudnya
Ya salah satu dari tahap itu saya jalani. Misal main ke rumah rumah. calon. Ya tetap di situ ada keluarga. Kalau berdua kan tetap tidak boleh. Tetap ada keluarga. Tetap rame-rame. Hah? Rame-rame. Iya, rame-rame. Ada kakaknya, ada ibunya, ada bapaknya gitu. Cuman untuk di bawah itu enggak. Ya sekalipun ada beberapa komentar miring ya. Bahkan ada yang sampai menyampaikan Oh, ke sampai saya ada sendiri. komentar miring ya? Iya. Ya sekalipun tidak menampakkan kekecewaannya karena saya tidak membawa si calon main-main, cuman kan Main-main naik sepeda motor. sepeda motor atau sepeda ontel dan semacamnya mungkin. Atau jalan kaki. Ya sampai nanya, kok enggak dibawa, kok enggak dijemput, kok enggak diantarin. Kebetulan kan waktu main ke sini enggak diantar sama dia. Ya si cewek diantar sama orang tuanya, pulang ya sama orang tuanya. Ya saya bilang, ya karena saya tidak mau bicara hukum, karena saya orang biasa dan juga bukan orang yang berpengaruh. Buat apa saya bicara hukum itu? Toh mereka juga tidak akan percaya dan tetap tidak mau membenarkan hal itu. Tetap menurut sampean sampaikan. ya, menurut orang-orang awam itu kan tetap adat paling utama gitu. Ya saya hanya bilang biar beda dengan yang lain. Oh, alasannya. Alasannya biar tidak terlalu panjang. Berarti tidak menyiasati ya? Tidak. Dihadapi. Ya, tapi dihadapi, yang cuman sebagian ya. Iya. Oh, artinya berarti sampean terbebas dari ngajak jalan-jalan pakai sepeda motor. Alhamdulillah untuk selama ini terbebas. Untuk menghindari sebisa mungkin ya, untuk menghindari. Dan untungnya juga saya ada di pesantren. Jadi di rumah itu ya hanya ketika lebaran saja. Oh iya iya iya. Hanya satu momen dan hanya sebentar. Kan juga ada tradisinya Lenin. Oh iya. Sampean juga nyalenin. Ya jelas. Ya karena sudah adat dan juga itu bukan hal yang negatif. Ya, Untuk ya. sedekah itu kan bagus kan. Yang penting tidak memberatkan kita ikhlas ya. Dan caranya mungkin juga. Caranya. Ya. Berarti kalau sampean kan tidak diserahkan sendiri, Iya, dipasrahkan ke. dipasrahkan orang tua? atau ya waktu main itu ya dikasih. Oh iya iya. Yang penting kan tidak sampai persentuhan, tidak khulwat, Yang sewajar-wajarnya. yang sewajarnya. Nah, Ya layaknya orang bertamu itu sudah. aslinya kan juga kalau itu mungkin karena ada hubungan dengan orang di luar keluarga kita. Sekarang kan yang kalau Lebaran itu yang bahaya kan juga di silaturahmi halal bihalal. Ya, Apa salaman itu sama yang sepupu, paling sulit itu menurut saya, karena sama sepupu ya. sama sepupu. Sama sepupu. Kalau ada pupu mungkin kan sudah mulai kurang kenal, artinya agak malu-malu. Yang paling sulit kalau sepupu kayaknya sudah apa ya? Mudah lah. Tidak terlalu berat untuk menolak. Karena toh sepantaran dan masih satu tingkat. Oh iya ya. Yang sulit itu seperti istri paman. Oh ya. Bukan Bukan di keluarga, bukan di keluarga. bibi asli. Bukan bibi asli. Hanya istrinya paman. Itu kan tetap haram. Haram secara hukumnya haram. Setahu saya seperti itu. Entah kalau ada pendapat lain ya terserah. Tapi setahu saya seperti itu. Ya sebisa mungkin untuk menghindar. Cuman ya kadang situasinya tidak memungkinkan, ya mau gimana lagi ya hanya diistighfari itu. Yang penting Hanya diistighfari. istighfar ya. Kita harus menyadari bahwa itu hal yang salah. Kita sudah berusaha menghindar, kalau sudah tidak bisa lagi ya mau bagaimana lagi. Ya, kondisi sudah tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir saya sudah lumayan terbebas. Iya kan, kalau tidak terlalu diperhatikan hal-hal seperti itu bukan dientengkan ya, karena memang tidak ada pengetahuan mungkin ya, atau mungkin karena kurang diperhatikan. Kalau ke sepupu boleh apa enggak, kalau ke istrinya paman kayak yang tadi, atau istrinya kakak, istrinya adik. Ada yang memang enggak tahu, ada yang memang lebih tahu sebenarnya, cuman lebih menghormati, lebih mengunggulkan adat dibandingkan syariat. Oh, iya, ada yang memang iya. seperti itu.
Bahkan juga ada yang membedakan kasta. Maksudnya Ya. seperti misalkan keluarga kiai. Nah, itu kadang orang-orang awam itu ya pantas kiai tidak perlu salaman. Oh, Kalau kita kan orang biasa ya tetap harus menjalankan adat. Ya saya berpikir kok bisa aneh seperti ini gitu loh. padahal itu bukan karena kiai atau bukan kiai. Iya. Iya. Syariat itu tidak memandang itu, tidak memandang. Aslinya memang banyak apa cara pandang yang keliru aslinya ya. Kayak tadi itu, oh kalau kiai ya memang sudah kiai gitu. Sudah kiai. Iya, kayak misalnya anak kiai itu rajin mondok, rajin ngaji. Oh iya, anak kiai. Dan saya sudah pernah mendengarkan sendiri itu. Bukan saya, tapi teman omongan saya seperti waktu itu. Teman saya waktu itu menolak untuk hal-hal yang kurang yang negatif lah, yang menurut syariat tidak boleh. Kemudian si anak itu membandingkan dengan sikap salah satu tokoh di sana. Kemudian tanggapan dari si orang tua seperti barusan itu. Ya pantas itu kiai, kita tidak bahas kiai. Kalau Kita kamu ini kan bukan gitu. Kalau kamu kan bukan, seharusnya tetap melakukan hal yang semacam ini. Itu anaknya. Anaknya yang diceramahi. Dalam kondisi seperti itu bagaimana sikap si anak untuk memberikan perhatian? Nah itu karena saya belum mengalami sendiri. Kalau itu mengalami sampean. Kalau itu yang dialami sampean. Ya harus pelan-pelan saja. Kita ngasih masukan harus pelan-pelan saja, sekiranya tidak menyinggung orang tua kita. Walaupun kan kita tetap harus menjunjung syariat, cuman birrul walidain itu tidak perlu. Jangan sampai dilupakan, karena birrul walidain itu bagian dari syariat juga. Ya tentunya ya haram ya tetap haram. Ya, kita kasih tahu kepada orang tua kita bahwa itu hukumnya tidak boleh. Gitu. Dan Dengan cara-cara yang baik gitu. dengan cara-cara yang baik, tidak perlu memarahi. Atau hal yang semacam itu ya karena memang ketidaktahuan dan Ketidaktahuan karena ada kebiasaan itu akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Ya biasanya yang paling bahaya memang di suasana lebaran itu. suasana lebaran. Silaturahmi yang paling banyak kecelakaan di sana ya. Salah satu siasat yang pernah saya lakukan ya megang Quran. Megang Quran ketika biasanya kan ketika lebaran kita berkunjung ke keluarga silaturahmi. Ya kita bawa Quran. Bawa Quran. Jadi alasannya takut batal wudhunya gitu. Nggak gini. Nggak biasa kalau di Madura kayak gini. Iya. Kalau saya biasanya kalau yang pengertian hanya bilang seporane ki, seporane buk, seporane. Atau ditaruh di dada. Quran dipegang. Seporane buk. Sudah cukup itu ya. Cukup. Ya mudah-mudahan mereka ngerti. Padahal hasilnya cuma menghindari itu ya. Bahkan ada sekalipun saya megang Quran sampai menjulurkan tangan, saya bilang nanti wudhu punya wudhu. Itu ribet enggak menurut kamu? Sangat ribet. Sangat ribet. Maksudnya ribet dari aturan yang seperti itu. Aturan syariat. Soalnya kan kalau orang sekarang, masyarakat sekarang kan ada yang menganggap ribet kayak gitu. Sebenarnya tidak ribet, justru semakin mudah kan ya, tidak perlu menambah kegiatan salaman gitu. Cukup Cuma ketemu. Ribetnya yang untuk menyadarkan hal itu, untuk menyampaikan kepada halayak, untuk mengingatkan hal itu. Nah kita dakwah ya bisa dengan bilisan, dengan bilhal. Bilhal kan salah satu contohnya kayak tadi ya. Kayak tadi. Kalau bilisan, kalau orang yang seperti saya tidak punya kekuatan, juga bukan tokoh, itu rodok sulit, agak sulit menurut saya. Berarti pertimbangan ribet gak ribet itu menurut kamu gimana? Pertimbangan ribet, ya sebenarnya yang paling ribet itu untuk bisa memberitahu tentang detail-detail hukum syariat kepada enggak dalam hal kayak tadi misalnya salaman, karena kalau orang-orang yang di perkotaan itu kan sudah biasa, atau orang masyarakat awam yang memang tidak kan sudah biasa ketika bertemu dengan
satu hukum yang itu baru bagi mereka. Kan mereka langsung ribet ya kayak gitu kan. Langsung menganggap itu ribet. Nah, Iya. ribet itu sendiri apa karena masalah keimanan atau apa karena masalah kecintaan kepada syariat agamanya? Masalah pengetahuan kalau menurut saya. Pertama Lebih masalah ke masalah ya? pengetahuan, kemudian yang kedua, kalau memang pengetahuan itu sudah teratasi, tinggal masalah keimanan. Mereka mau percaya atau tidak, mereka tetap mau mengikuti aturan syariat atau tidak. Oh, karena itu masalah keimanan ya. Keimanan. Yang penting tahu dulu Yang memang penting ya. tahu dulu. Karena ilmu memang ya. Jadi Kalau di kalangan kita kan anggaplah kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Jadi kita sudah percaya kepada Allah. Cuman nanti hanya tinggal kualitas imannya itu. Hanya tinggal kualitas iman. Dan yang paling miris untuk saat ini adalah pendidikannya. Pendidikan yang kurang. Masih banyak dari kita yang justru kalau di kalangan saya sendiri ya, yang tidak mondok dengan beberapa alasan, ya tentunya alasan yang ada yang bisa diterima dan yang tidak. Mereka itu ketika sekolah di madrasah, di madrasah-madrasah setempat yang memang tidak ada biaya, kalaupun ada biaya cuma sedikit ya, hanya 5.000, 10.000, itu pun banyak yang ngeluh kadang. Nah itu ketika sudah menginjak usia sekolah SMP, mereka itu cenderung berhenti. Nggak sekolah madrasah lagi. Iya. Padahal sekolah madrasahnya masih kelas 3, kelas 4 gitu. Seakan-akan sekolah madrasah itu tidak penting gitu loh. Padahal disitulah hal yang harus kita utamakan. Karena kita kan orang Islam gitu. Untuk mendukung keimanan kita kan memang harus dengan memperbanyak pengetahuan. Kalau masalah finansial misalkan, alasan finansial, toh sekalipun sekolah formal itu juga butuh biaya kan. Sekalipun sekolahnya gratis, uang saku, kemudian bensin, lebih-lebih sekolahnya jauh misalkan. Itu kan kemudian seragam, itu kan butuh biaya. Ijazah pun belum dipastikan. Ya satu, belum tentu bisa lulus. Kemudian yang kedua, ijazah itu belum bisa memastikan memberi jaminan peluang kerja yang baik, kemudian kehidupan yang mapan belum tentu. Jadi daripada semuanya nanggung, agamanya nanggung, ilmu umumnya nanggung, ya seharusnya dijalani bersama lah, dijalani. Imbang lah gitu ya. Ya kalau bisa agak lebih tinggi masyarakat. Soalnya kan pola pikir kita itu seakan-akan kalau kita mendalami ilmu agama, jurusannya mesti ustadz kayak gitu. Padahal kan enggak kan. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ya, teman-teman belajar, kalian itu harus tetap belajar sekalipun kalian itu bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Kalian sudah diberi kesempatan untuk mondok, ya harus ditekuni lah, harus disyukuri dengan cara menekuni dengan cara belajar dan mengamalkan apa yang sudah didapatkan. Jangan sampai berpikiran saya bukan anak kiai atau tidak mungkin ngajari anak sebanyak ini, tidak mungkin punya santri. Tapi kalau dipikir lebih panjang lagi, lebih-lebih yang cowok ya, kamu kan juga mau nikah suatu saat. Ya. Terus siapa yang mau ngajari istri kamu? Yang mau ngajari anak kamu siapa? Misalkan seumpama istri sampean tidak tahu masalah sholat, tidak tahu masalah haid, siapa yang mau ngajari? Itu kan kewajiban sang suami. Nah kalau sudah tidak tahu seperti itu, maka kewajiban suami kalau memang tidak bisa ngajar, harus disekolahkan kan, istrinya disekolahkan. Kan itu makin tidak realistis. Tidak. Ya, pada akhirnya memang ilmu ya, ilmu kalau dikembalikan ke ya pembahasan yang tadi itu memang jadi penguat utama keimanan itu karena pengetahuan gitu. Ya, pengetahuan. Ketika pengetahuan kita sudah memadai, kita akan enjoy melaksanakan itu dan ya keimanan kita semakin kuat kayak gitu. Kembali ke yang tadi, karena memang ada jargon ulama yang mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Bener memang. Kalau dilihat dari secara dohir, berarti kan memang
Yang penting punya akhlak. Cuman mau punya akhlak bagaimana kalau ndak punya edukasi, kalau ndak punya Wah pengetahuan? itu, Gitu. bagaimana Anda bisa berakhlak kalau Anda tidak punya ilmu? Nah, makanya ilmu itu tetap ada gitu. Nah, baru ketika sudah kita punya ilmu, bagaimana caranya ilmu ini bisa ditopang dengan adab. Adab itu bisa lahir dari ilmu. Karena pengetahuan itu ya. Saya rasa jargon seperti itu muncul karena banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Makanya adab itu harus di atas ilmu. Tapi untuk punya adab itu harus juga punya ilmu. Nggak bisa dong kamu beradab tanpa pengetahuan. Peradaban itu, adab itu dibangun karena pengetahuan kan ya. Jadi ada peradaban yang bagus, yang keren itu ya juga karena nanti dengan ilmu itu juga kita bisa mengukur adab yang benar, yang tidak, itu bisa diketahui dari itu. Dan saya rasa juga karena begitu ya, misalnya ketika kenapa kita kadang merasa sholat itu melelahkan misalnya, tapi ketika kita sudah banyak membaca, punya banyak pengetahuan tentang manfaat sholat misalnya secara medis, bahwa gerakan-gerakan di waktu pagi hari itu akhirnya kan menjadi pelecur semangat, dan tanpa terasa iman pun juga semakin bertambah gitu loh. Ada yang memang dari jalur itu, iya, ada yang memang kemudian ketika melaksanakan sholat dengan sebetul-betulnya tahu artinya, kemudian bacaan-bacaan yang kita baca tahu artinya, itu kan akan semakin khusyuk dan semakin nyaman. Itu kan juga karena ilmu. Iya, karena tahu artinya kan. Iya. Setelah jadi saya itu dalam rangka ini berdoa artinya begini dan semacamnya. Jadi memang sampai kabur ke ilmu ini pembahasan. Ya karena memang juga menghadapi masyarakat itu juga harus dengan ilmu juga ya. Ternyata memang yang saya rasakan benar apa yang dikatakan guru-guru saya, bahwa kehidupan yang sebenarnya itu nanti ketika kamu sudah boyong. Dan itu saya rasakan ketika pulangan. Berarti liburan itu bukan waktu untuk kamu berlibur-libur. Sekalipun saya berlibur-libur. Tapi bukti untuk melihat secuil dari kehidupan nanti ketika bermasyarakat. Iya. Membuktikan bagaimana apa yang kamu pelajari untuk dipraktekkan. Dan saya kira memang kenapa akhirnya ada adat yang kurang bagus, yang tidak sesuai dengan syariat, itu mungkin juga karena tingkat keilmuan kan. Ketika tingkat keilmuan itu sudah semakin matang, semakin baik, mungkin di masyarakat itu juga adatnya juga semakin bagus kan ya. Ya karena ilmunya itu nanti yang akan yang membawa ke arah itu. Yang benar. Jadi penting kalian berilmu sebelum kalian apa? Terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat. Penting itu, terutama bagi yang mondok tapi di pondok cuma kerjanya tidur. Tolong kalian itu belajar yang benar. Nah, kalau nanti kan juga ketika sudah berkeluarga nanti juga bermasyarakat, sudah mulai mempersiapkan diri untuk hal-hal semacam itu. Hanya mempersiapkan dari segi mental saja. Mental menghadapi cocot tetangga. Ya, mental untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Bukan hanya dari tetangga saja, karena persepsi orang kan beda-beda ya. Ada yang mengatakan kerja dulu baru nikah. Kebetulan saya ada di pesantren dan guru-guru saya itu menanamkan nikah dulu baru kerja. Jadi ya itu yang saya ambil. Karena memang nggak bisa dibawa ya. Maksudnya pola pikir orang perkotaan ketika mereka berpikir harus punya kerja dulu, mapan dulu baru menikah. Sementara pola pikir orang pesantren enggak. Sebenarnya sekalipun anak pesantren juga ada yang seperti itu, kerja dulu baru nikah. Iya, orang perkotaan juga ada yang kalau melihat yang sedikit-sedikit kan mesti ada. Cuman memang mayoritasnya kan seperti itu. Kalau pola pikir orang pesantren, nikah dulu baru kerja. Dan saya kira semuanya juga berjalan
sesuai pola pikir yang mereka yakini gitu. Yang orang pesantren ya banyak buktinya kan, sekalipun dia bukan kiai, ketika di rumah dia berani menikah, lalu dia langsung Dan berpikir sukses. untuk dan sukses gitu. Kan banyak juragan-juragan besi yang Tapi jangan salahkan orang yang langsung nikah kemudian kerja tidak sukses ya, jangan. Karena itu hanya segelintir. ya yang orang perkotaan yang berpikir sebaliknya juga kan sama kan. Ada juga yang sukses karena memang dia sudah mapan sebelum nikah. Jadi di keluarganya itu dia mapan, selanjutnya ada yang justru hancur Iya. setelah menikahnya. Karena mungkin ya tantangannya beda, alamnya beda. Dan rezekinya juga beda. Kalau di desa-desa kan harus nunggu kalau kerjanya di sawah ya harus nunggu musim-musiman. Nanti musim padi, musim jagung. tembakau, Kalau di kota kan mesti kantor misalnya, kalau yang kantor ya harian lah kerjanya. Kayak gitu dong. Jangan jangan yang kamu pikirkan berarti bisa diterima atau sesuai dengan keadaan orang lain. Intinya jangan mudah menyalahkan prinsip orang lain. Karena mereka juga punya prinsip ya masing-masing, dan Kalau cuma masalah prinsip kehidupan prinsip kehidupan kita harus menghargai mereka. Yang penting tidak keluar dari norma agama dan semacamnya. Ya, itu obrolan senja yang sangat bombas. Tapi menarik sekali, obrolan sekelumit tapi sangat asik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, kemudian disukai, dikomentari, dan disebarkan jika video ini bermanfaat dan baik untuk teman-teman semua. Terima kasih, sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.